Permisi, selamat siang, Bu. Mari, silakan masuk. Permisi, Bu. Silakan duduk ya. Ya, Bu. Bisa nyamankan dulu posisi duduknya. Boleh dimajuin, Bu? Boleh. Oke. Bu? Sudah nyaman? Oke, nah bagaimana kabar kamu hari ini? Sedang tidak baik, Bu. Oke, sedang tidak baik ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu adalah Kartin yang akan menjadi konselor kamu dalam sesi konseling kamu hari ini. Salam kenal ya, dan Ibu ingin meminta kamu untuk memperkenalkan diri kamu juga. Salam kenal, Bu. Nama saya Dara dan usia saya 19 tahun. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 2 jurusan bimbingan dan konseling. Asal saya dari Tangerang, Bu. Oke, salam kenal ya, Dara. Ibu ingin bertanya nih sebelumnya, apa yang mendorong kamu untuk datang konseling hari ini? Saya ingin meminta bantuan, Bu, karena sejak berkuliah saya merasa kesepian. Oke. Tenang saja ya, Dara. Kamu bebas menceritakan apapun. Ibu siap mendengarkan kamu tanpa menghakimi. Baik, Bu, tapi apakah cerita saya aman, Bu? Nah, kamu tenang saja ya, Dara. Kita ini kan sedang berada dalam proses konseling. Proses konseling itu sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Dalam konseling ini, kamu tidak perlu takut atau merasa khawatir untuk bercerita ataupun berbagi mengenai permasalahan yang sedang kamu alami hari ini atau di hari-hari sebelumnya. Kamu bebas menceritakan apa saja dan Ibu siap untuk mendengarkan kamu tanpa menghakimi cerita yang kamu sampaikan. Semua hal yang kamu ceritakan di sini, Ibu pastikan akan tetap aman dan terjaga rahasianya. Seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, Dara. Nah, apakah kita sudah bisa mulai untuk bercerita? Saya sudah siap, Bu. Oke, baik. Kamu bisa ceritakan apa saja yang sedang kamu alami? Jadi, sejak merantau untuk berkuliah, saya merasa sangat kesepian, Bu, dan sangat merindukan kampung halaman saya. Oke. Jadi kamu merasa kesepian dan sangat rindu ya dengan kampung halaman? Iya, Bu, tapi akhir-akhir ini perasaan ini semakin parah, Bu. Tepatnya 1 bulan ini, saya ngerasa hidup saya sangat hampa. Cuman kuliah lalu pulang. Oke, baik. Ibu sangat paham ya dengan apa yang kamu rasakan. Nah, apa yang paling kamu rindukan, Dara? Saya paling merindukan keluarga dan teman-teman saya, Bu. Tapi sejak berkuliah, saya jadi jarang mengabari orang tua dan teman-teman lama karena takut akan semakin merindukan mereka. Oke, baik. Ibu bisa melihat dengan jelas ya bahwa kamu sangat rindu dengan mereka. Nah, keluarga dan teman-temanmu juga pasti merindukan kamu ya. Lalu bagaimana dengan pertemananmu di sini? Saya jarang berinteraksi dengan teman kuliah atau orang lain, Bu, di sini. Sejak berkuliah, saya jadi pendiam dan lebih suka menyendiri, Bu. Oke. Ibu ingin bertanya, apa yang menjadi tujuan kamu untuk atau harapan kamu untuk mengikuti konseling hari ini? Tujuan saya untuk konseling adalah, agar bisa keluar dari rasa kesepian ini, Bu. Saya hanya ingin ruang aman untuk bercerita karena tidak tahu harus bercerita pada siapa. Saya kayak belum tahu akan bercerita untuk meringankan beban pikiran dan perasaan, Bu. Oke, baik, Dara. Ibu paham bahwa kamu itu hanya ingin untuk didengar ya. Untuk itu, Ibu akan menjadi teman ceritamu dan membantu kamu menemukan apa yang akan kamu lakukan agar dapat mengatasi permasalahan itu ya. Baik, Bu. Terima kasih sudah mau mendengar saya.
Rasanya saya sangat lega ada yang bisa memahami cerita saya, Bu. Oke, senang sekali ya dari proses yang singkat tadi kamu bisa merasa lega setelah bercerita. Nah, kita akan lanjut di tahap selanjutnya. Ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang bisa secara lebih dalam menggali mengenai makna hidup kamu. Apakah kamu bersedia untuk kita memulainya? Bersedia, Bu. Oke, baik, Dara. Ibu ingin bertanya, jika ibu ingin menuliskan biografimu nih, kira-kira menurutmu hal apa yang tidak boleh sampai terlewatkan? Kedekatan saya dengan keluarga, Bu. Oke, kedekatan dengan keluarga ya. Apa yang membuat kamu merasa bahwa hal tersebut penting, Dara, sehingga tidak boleh dilewatkan? Karena hanya dengan mereka saya merasa dimengerti dan dicintai, Bu. Oke, lalu apa ada lagi yang penting, Dara? Hubungan saya dengan teman-teman lama, Bu. Ibu bisa melihat bahwa sepertinya kamu sangat peduli ya dengan teman-temanmu. Benar seperti itu? Iya, Bu. Saya merasa bahwa mereka membuat hidup bersama dengan mereka sangat menyenangkan, Bu. Setiap Hmm, hari saya bisa bebas bercerita dan bermain bersama mereka. Kami tumbuh bersama sehingga saling memahami satu sama lain, Bu. wah, cerita yang sangat menyenangkan ya terdengarnya itu. Oke, baik. Nah, Ibu paham bahwa kamu itu kan di dunia perantau ini sangat merindukan kebersamaan bersama dengan teman lamamu. Lalu, Dara, pertanyaan yang kedua, jika ada seseorang yang membaca biografimu, apa yang kamu inginkan untuk segera dibacakan oleh orang tersebut? Bahwa sebenarnya saya anak yang ceria dan suka bergaul, Bu. Saya sangat peduli dengan orang lain dan saya suka berinteraksi. Oke, suka berinteraksi? Iya, Bu, interaksi dengan orang lain membuat hidup saya lebih bermakna. Saya suka melihat orang tertawa dan bercerita. Ketika saya bisa bersama dengan orang lain, saya merasa lebih berguna. Ibu bisa merasakan bahwa kamu sangat senang untuk berinteraksi dengan orang lain dari cerita yang kamu sampaikan ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika Tuhan memberikan bukan 24 jam tapi 26 jam dalam sehari, kira-kira ada hal yang ingin kamu ubah kah? Atau apa gitu yang ingin kamu ubah? Bisa disebutkan. Saya ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang terdekat, menciptakan banyak momen yang menyenangkan. Wah, keinginan yang sangat sederhana ya. Nah, kira-kira ada hal lain tidak, Dara, yang ingin kamu ubah selain tadi menciptakan momen yang menyenangkan dengan keluargamu? Saya ingin lebih menjaga kesehatan agar asam lambung dan sakit kepala saya bisa berkurang, Bu. Menjaga kesehatan ya. Iya, Bu. Kesepian bikin saya jadi lebih banyak berpikir sampai kehilangan nafsu makan, Bu. Jadinya berat badan saya turun dan asam lambung sering kambuh. Entah kenapa sakit kepala juga sering muncul, Bu. Mungkin dari pikiran-pikiran saya yang berlebihan. Berlebihan. Iya, Bu. Saya sering berpikir bahwa tidak punya tujuan dan makna hidup. Saya selalu mempertanyakan itu ke diri sendiri. Saya juga merasa hidup ini tidak berarti dan tidak ada yang benar-benar memahami saya, bahkan diri saya sendiri. Oke, kondisi yang kamu alami itu sangat wajar ya, Tara, bahwa setiap orang itu punya saat-saat di mana mereka mempertanyakan hidup mereka, tujuan hidup mereka, apa gunanya mereka ada di dunia ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dan ini juga pertanyaan yang terakhir. Jika kamu akan mati sebentar lagi, hal penting apa yang akan kamu lakukan?
Saya ingin menemui keluarga dan berkumpul bersama mereka, Bu. Oke, baik. Mengapa bukan hal yang lain? Bagi saya hubungan lebih penting, Bu. Oke, baik Dara. Dari jawaban-jawaban yang sudah kamu sampaikan tadi, nah, apakah ada yang dapat kamu refleksikan? Saya sadar bahwa ternyata relasi itu hal yang paling berharga bagi saya, Bu. Oke. Jadi relasi adalah hal yang paling penting ya bagi kamu. Lalu bagaimana relasimu sekarang? Saya malah tidak menjalin relasi lagi dan menjauhi semua orang, Bu. Oke, tidak apa-apa ya. Kita memang terkadang lupa mengenai sesuatu yang paling penting bagi kita. Jadi menurutmu apa yang paling kamu butuhkan untuk saat ini? Saya bukan sekedar butuh pulang bertemu keluarga, dan teman-teman lama, Bu, tapi tetap berhubungan dengan siapapun dimanapun itu. Oke, Ibu senang bahwa dari apa yang kita bincangkan tadi, kamu sudah tahu apa sebenarnya yang kamu butuhkan. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam dan juga kita membahas mengenai perubahan yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu, nah Ibu ingin merangkum dulu cerita yang sudah kamu sampaikan. Nah, apakah kamu bersedia? Bersedia, Bu? Oke, jadi Dara, awalnya kamu datang untuk konseling karena kamu itu merasa kesepian ya. Nah, Dara mengungkapkan bahwa sejak kamu merantau, kamu merasa sangat hampa dan merindukan merindukan kehidupanmu saat masih di kampung halaman. Sehingga kamu menjauhkan diri di perantauan dan bahkan dengan keluarga dan juga teman-teman lama juga kamu mulai jarang berinteraksi dan lebih memilih untuk menyendiri ya. Nah, setelah kamu mendalami makna mengenai hidupmu melalui beberapa pertanyaan yang Ibu lontarkan, kamu sadar bahwa hubungan adalah hal yang paling penting bagimu dan kamu sebenarnya tidak butuh untuk pulang, tetapi kamu butuh untuk tetap berhubungan dengan siapapun dan dimanapun itu. Nah, benar seperti itu kah, Dara? Benar, Bu. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Selanjutnya, kita akan bersama-sama melihat perubahan-perubahan yang bisa kamu lakukan melalui hubungan dengan dirimu sendiri, dengan orang lain, dan juga dengan lingkunganmu. Apakah kamu bersedia? Bersedia, Bu. Oke, nah Ibu ingin bertanya satu hal. Apa makna kesepian yang kamu alami, Dara? Kesepian membuat saya kehilangan orang yang berarti, Bu. Oke, baik Dara. Ibu melihat bahwa itu sebagai makna negatif ya. Nah, kesepian membuat kamu merasa kehilangan orang yang berarti ya. Apakah ada hal positif dari kesepian itu yang kamu alami selama ini dan bisa kamu tarik makna sebagai sesuatu yang bisa diberikan kepadamu tapi bentuknya adalah hal yang positif? Saya jadi lebih sadar bahwa saya sangat membutuhkan dan menghargai relasi. Oke, terlihat sangat positif ya, walaupun sebenarnya penyebabnya adalah hal yang negatif. Oke, lalu sekarang kita akan melihat hubunganmu dengan orang lain. Apakah teman baru harus menggantikan teman lama, Dara? Tidak harus sih, Bu. Lalu apa yang menurutmu seharusnya? Seharusnya saya bisa tetap berhubungan dengan teman baru maupun teman lama. Teman lama tidak akan tergantikan dengan yang baru, begitupun sebaliknya. Karena mereka adalah orang-orang yang berbeda dan juga punya cerita masing-masing. Mungkin dengan berinteraksi bersama keduanya, pengalaman saya menjadi lebih semakin beragam. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus ya, Dara.
Lalu apa yang mungkin eh, apakah mungkin nih kamu tetap mencintai keluargamu sambil membuka diri dengan teman-teman barumu? Mungkin Bu, karena keluarga adalah prioritas saya. Oke, baik Dara. Kemudian kita akan melihat kondisi lingkunganmu sekarang ini ya. Mengapa dulu kamu memilih untuk merantau? Karena saya ingin lebih berkembang Bu, melalui sesuatu yang baru dan menantang. Oke, sesuatu yang baru dan menantang ya. Apakah tujuan itu bagimu terasa penting sekarang ini? Masih Bu. Oke, eh, kamu mengungkapkan bahwa tujuan tersebut masih penting ya. Nah, jika masih penting, menurutmu apakah ada langkah kecil yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisimu saat ini? Mungkin dengan mengikuti kegiatan kampus dan menghubungi orang tua serta teman-teman lagi Bu. Oke, baik. Suatu langkah kecil yang sangat bisa direalisasikan ya. Nah, bagus sekali bahwa kamu sudah mampu mengungkapkannya. Lalu, ibu ingin kamu mencoba merenungkan kira-kira apakah kamu ingin menerapkannya, dan kalau kamu ingin menerapkannya, alasan kamu menerapkannya itu apa? Ada Bu. Bisa kamu sebutkan apa saja? Yang pertama Bu, saya harus bercerita kepada orang tua mengenai kondisi saya sekarang. Lalu saya harus mulai lebih sering berkabar dengan orang tua dan teman-teman lagi. Yang paling penting dan mungkin paling susah adalah saya harus mulai berinteraksi dengan orang sekitar saya saat ini, seperti teman kuliah dan teman kos, maupun masyarakat sekitar tempat tinggal saya sekarang. Saya juga perlu mengikuti kegiatan kampus untuk menambah relasi dan sebagai ruang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Oke, ibu mendengar itu suatu rencana yang sangat bagus dan matang ya. Lalu apakah dari semua yang kamu sebutkan itu masih ada lagi yang ingin kamu rencanakan, Dara? Sudah cukup, Bu. Oke, bagus sekali ya, Dara. Ibu bangga kamu bisa dengan baik menyusun suatu rencana tindakan yang bermakna bagi dirimu. Dan apakah kamu itu punya komitmen yang baru setelah kamu sudah menyusun rencanamu itu tadi? Saya punya komitmen yang baru, Bu. Saya ingin membuka diri kembali seperti dulu. Wah, itu komitmen yang sangat bagus ya, Dara. Untuk itu, Ibu rasa sesi konseling ini bisa kita akhiri sampai di sini ya. Tapi sebelum kita mengakhirinya, Ibu ingin kamu untuk memberikan kesimpulan dari sesi konseling kita terlebih dahulu. Apakah kamu bersedia? Bersedia, Bu. Oke, silahkan, Dara. Jadi saya datang konseling karena mengalami kesepian sejak merantau. Saya bercerita panjang lebar dan itu membuat saya sangat lega. Lalu saya mulai memahami bahwa hubungan merupakan sesuatu yang penting bagi saya. Karena itu, saya secara sadar menyusun langkah-langkah kecil yang bisa diterapkan, sehingga menghadirkan komitmen yang baru, bahwa saya ingin kembali membuka diri seperti dulu. Seperti itu, Bu.
Oke, benar sekali ya Dara. Apa yang sudah kamu sampaikan tersebut sudah memuat semua pembahasan kita dari awal konseling hingga di akhir sesi ini. Ibu tahu bahwa merantau itu bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani, tetapi Ibu bisa melihat bahwa sejauh ini kamu sudah mampu menghadapinya dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Ibu percaya kamu mampu menjalankan semua langkah-langkah yang sudah kamu sebutkan tadi dan kita susun bersama, dan tidak perlu buru-buru ya Dara. Yang penting itu bahwa kamu itu tetap konsisten dalam menjalankannya. Tidak perlu menghasilkan suatu perubahan yang sangat besar, perubahan-perubahan kecil juga bisa menjadi suatu pencapaian yang bagus dan itu sedikit demi sedikit akan merubah arah hidupmu. Ingatlah bahwa ibu akan selalu mendukung setiap perkembanganmu. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Lega rasanya sekarang punya orang yang bisa mengerti saya. Oke, sama-sama ya Dara. Ibu juga senang bisa membantu kamu dan ibu senang bahwa dengan kehadiran dan bantuan ibu, kamu bisa merasa lebih terbantu dan juga merasa lebih dimengerti. Nah, kira-kira kamu mau melakukan semua langkah yang sudah disusun tadi, itu mulai kapan Dara? Besok Bu. Oke, sangat bagus sekali ya bahwa kamu merasa kamu sudah siap untuk melakukan besok. Ibu ingin bertanya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira kamu sudah berada di angka berapa untuk mulai melaksanakan semua rencana tadi? 9 Bu. Karena saya sudah sangat siap dan yakin bisa melaksanakan semuanya. Oke, angka yang sangat tinggi ya, dan ibu bisa mendengar dari nada bicaramu bahwa kamu sudah sangat bersemangat untuk melaksanakannya. Ibu yakin bahwa kamu pasti bisa untuk menerapkan semua yang sudah kamu rencanakan tersebut. Kamu tidak perlu takut karena selain kamu punya dirimu sendiri, kamu masih punya banyak orang di sekitarmu yang memahami kamu. Seperti ibu, seperti ada orang tuamu, ada juga keluarga yang lain dan juga teman-temanmu. Nah, ibu percaya dan akan selalu mendukung kamu bahwa semua yang kamu lakukan itu baik untuk perkembanganmu. Baik Bu, sekali lagi terima kasih Bu sudah mau mendengarkan semua cerita saya tanpa menghakimi. Saya merasa sangat dimengerti dan diterima. Oke, sama-sama ya Dara. Nah, kalau begitu konseling kita diakhiri sampai di sini ya. Jika kamu punya hal yang ingin kamu ceritakan di kemudian hari dan kamu butuh bantuan lain, ibu dan ruangan konseling ini akan selalu menerima kamu kapan saja. Baik Bu, saya pamit dulu ya Bu. Oke, silakan Dara. Hati-hati di jalan ya. Iya, mari Bu. Mari. I just had to let you know you're